Hai, kembali lagi dengan saya Marcel Angel. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Komunikasi Data Internet Layer dan Transport Layer. Jadi hal yang melatar belakangi judul materi saya adalah komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data dalam sebuah komunikasi. Dikenal adanya kualitas komunikasi yang mempengaruhi sampai atau tidaknya sebuah data atau informasi kepada tujuan, dan tidak lepas dari kebutuhan akan perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, dalam membuat perangkat lunak perlu pendefinisian fungsi yang jelas agar perangkat lunak yang dibuat memiliki fleksibilitas, khususnya dalam hal pengembangan. Untuk itulah model standar OSI disusun dalam bentuk lapisan-lapisan agar lebih mudah dalam merealisasikannya. Model OSI dibuat untuk mengatasi berbagai kendala internet working akibat perbedaan arsitektur dan protokol jaringan. Pengertian Internet Layer. Internet layer atau lapisan internet adalah sekelompok internet working metode, protokol, dan spesifikasi dalam protokol internet yang digunakan untuk mengangkut datagrams atau paket dari tuan rumah di seluruh batas-batas jaringan. Jadi lapisan ini berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Nah, internet lapisan protokol menggunakan paket berbasis IP. Tujuan Internet Layer. Lapisan internet memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama, untuk paket keluar, pilih next hop host atau gerbang dalam mengirimkan paket ke host ini dengan melewatkan ke masing link layer implementasi. Kedua, untuk paket yang masuk, paket dapat menangkap dengan lulus paket payload jika sesuai dengan lapisan transport protokol. Dan ketiga, menyediakan deteksi kesalahan dan kemampuan diagnostik. Nah, dalam operasinya, lapisan internet tidak bertanggung jawab untuk mentransmisikan paket data, di mana hanya menyediakan layanan yang dapat diandalkan dan usaha terbaik untuk pengiriman. Ini berarti bahwa jaringan tidak memberikan jaminan tentang kedatangan tepat paket. Dan ini adalah prinsip desain penting dan perubahan dari protokol sebelumnya yang digunakan pada awal ARPANET. Hubungan internet layer dengan lapisan OSI. Lapisan internet dari model TCP/IP sering dibandingkan secara langsung dengan lapisan jaringan di Open System Interconnection atau OSI protokol stack. Lapisan jaringan OSI adalah menangkap semua lapisan untuk semua protokol yang memfasilitasi fungsi jaringan. Lapisan internet di sisi lain secara khusus suite protokol yang memfasilitasi internet working dengan menggunakan internet protokol. Karena itu, lapisan jaringan OSI sering dijelaskan untuk memasukkan protokol seperti Address Resolution Protocol atau ARP yang ditempatkan di link layer oleh arsitek asli TCP/IP. Nah, Internet Protocol Security atau IPsec adalah protokol untuk mengamankan komunikasi internet protokol IP dengan menginskripsi setiap paket IP dalam aliran data. Meskipun mereka memiliki beberapa tumpang tindih, model-model layering merupakan metode klasifikasi yang berbeda. Pengertian Transport Layer. Lapisan transport atau transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk meneruskan data ke network layer, bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error.
Nah, lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur routing yang kosong untuk transmisi data. Nah, fungsi transport layer. Yang pertama, melakukan koneksi end-to-end. End-to-end atau E2E adalah sebuah protokol yang fokus untuk melindungi titik akhir dari koneksi. Nah, yang kedua, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. Ketiga, memastikan reliabilitas data. Nah, reliabilitas data adalah derajat konsistensi data yang bersangkutan untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Layanan transport layer. Yang pertama, koneksi berorientasi komunikasi. Menafsirkan koneksi sebagai data stream dapat memberikan banyak manfaat bagi aplikasi. Kedua, pengiriman order sama. Hal ini biasanya dilakukan melalui penggunaan penomoran segmen dengan penerima melewati aplikasi secara berurutan. Ketiga, reliabilitas, di mana paket mungkin hilang selama transportasi karena kesalahan pada jaringan. Dengan menggunakan kode deteksi kesalahan seperti checksum, maka protokol transport dapat memeriksa bahwa data tidak rusak. Nah, checksum adalah data yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang disimpan masih memiliki integritas atau keutuhan data yang dapat diyakini, dan memverifikasi penerimaan yang benar dengan mengirim ACK atau pesan NAK ke pengirim. Nah, ACK itu sendiri adalah jenis sinyal unik yang dikirim komputer untuk menunjukkan bahwa data telah berhasil ditransmisikan. Nah, untuk NAK sendiri itu adalah sinyal yang digunakan dalam komunikasi digital untuk memastikan bahwa data diterima dengan kesalahan minimum. Nah, yang keempat ada flow control, di mana tingkat transmisi data antar dua node kadang-kadang harus dikelola untuk cepat mencegah pengirim dan dari transmisi data lebih banyak daripada yang dapat didukung oleh data buffer penerima yang dapat menyebabkan buffer overrun. Nah, buffer adalah area memori yang disisihkan untuk menyimpan data. Buffer overrun sama dengan buffer overflow, yang merupakan kondisi di mana sebuah tempat penyimpanan data mengalami kelebihan muatan, dan dapat dikatakan sebuah metode yang biasa digunakan oleh hacker untuk melakukan eksploitasi pada sebuah sistem aplikasi komputer. Nah, selanjutnya analisis dari transport layer. TCP/IP menjadi satu nama karena fungsinya selalu bergandengan satu sama lain dalam komunikasi data. TCP/IP saat ini dipergunakan dalam banyak jaringan komputer lokal atau LAN yang terhubung ke internet karena memiliki sifat. Yang pertama, merupakan protokol standar yang terbuka, gratis, dan dikembangkan terpisah dari perangkat keras komputer tertentu dan berdiri sendiri dari perangkat keras jaringan apapun. Jadi sifat ini memungkinkan TCP/IP bergabung dengan banyak jaringan komputer. Ketiga, bisa dijadikan alamat umum sehingga tiap perangkat yang memiliki TCP/IP akan memiliki sebuah alamat unik dalam sebuah jaringan komputer lokal atau dalam jaringan komputer global seperti internet. Nah, sebelumnya tadi ada yang saya lewatkan. Kita undur ya. Nah, di sini layanan transport layer. Nah, di sini saya lupa baca, ada yang nomor 6, multiplexing. Ports dapat menyediakan endpoint ganda pada node tunggal. Nah, ports ini atau porta adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa koneksi dengan komputer dan program di dalam jaringan yang menggunakan koneksi dalam jaringan TCP/IP. Oke. Ini sudah ya. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Nah, internet layer merupakan lapisan pendukung dari lapisan yang lain. Nah, lapisan ini
mentransfer paket data ke alamat IP lainnya, dan berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Masalah desain yang penting adalah bagaimana caranya menentukan route pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Jadi, route dapat didasarkan pada tabel statik yang dihubungkan ke network. Nah, dalam jaringan aplikasi, dalam arsitektur berlapis komponen jaringan dan protokol. Model OSI dibuat untuk mengatasi berbagai kendala internet working akibat perbedaan arsitektur dan protokol jaringan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.